Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala ali dunya waddin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Solahuddin Ghazali. Saya mahasiswa pasca sarjana semester 3 di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam hal ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah Kelembagaan Ekonomi Umat yang mana diampu oleh dosen kita, dosen yang sangat karismatik, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz MA. Langsung saja saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Studi Kasus Pengelolaan ZISWAF di Berbagai Negara. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan beberapa slide dalam hal ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga pembahasan, yang keempat baru penutup. Ya, baik, pendahuluan. Latar belakang zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau disingkat ZISWAF sebagai sistem ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Potensi besar ZISWAF untuk pembangunan di negara mayoritas muslim. Keberhasilan pengelolaan ZISWAF di negara-negara tertentu. Tantangan pengelolaan ZISWAF di negara mayoritas muslim. Pentingnya mengkaji praktik-praktik pengelolaan ZISWAF di berbagai negara. Ya, itulah latar belakang yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Ya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengelolaan ZISWAF di berbagai negara. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi masing-masing negara dalam pengelolaan ZISWAF ini. Yang ketiga, bagaimana praktik terbaik dari berbagai negara dapat diterapkan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, tujuan penelitian ini saya rasa yang pertama mengidentifikasi sistem dan model pengelolaan ZISWAF di berbagai negara. Yang kedua, mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola ZISWAF di masing-masing negara yang akan kita teliti ya. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengelola ZISWAF yang lebih baik di negara kita tercinta ini, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, manfaat penelitian, ya semoga penelitian ini bisa bermanfaat secara teoritis, yaitu pengembangan ilmu ekonomi syariah sebagai referensi penelitian ya. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu rekomendasi kebijakan, inovasi, pengelolaan, panduan organisasi Islam dan literasi masyarakat. Yang ketiga, manfaat untuk masyarakat, yaitu kesejahteraan umat, pengurangan ketimpangan pemberdayaan ekonomi, dan tanggap darurat. Ya, ini kita mulai ke landasan teori. Pengertian ZISWAF masing-masing ya. Tadi ZISWAF kita mulai dengan zakat. Ya, zakat ini secara singkat saja ya, kewajiban mengeluarkan sebagian harta sesuai syarat tertentu untuk golongan yang berhak. Ya, salah satunya fakir miskin dan lain-lain. Itulah. Yang kedua, infak. Infak ini adalah pemberian harta secara sukarela tanpa batasan. Nah, gitu loh, secara sukarela ya. Yang ketiga, sedekah. Nah, sedekah ini pemberian sukarela juga berupa harta atau kebaikan non materi gitu loh. Kebaikan sedekah itu senyuman, itu sebagai sedekah juga. Nah, wakaf.
Nah, wakaf ini penyerahan aset tetap untuk kepentingan umum atau agama secara permanen ya, kebanyakan properti, tanah dan lain-lainnya itu ya. Yang selanjutnya landasan hukum. Nah, landasan hukum banyak ya, landasan hukumnya. Yang pertama ada dalam Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukum ya. Hukum zakat dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 103. Hukum zakat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nah itu sahih semua itu. Keempat, hukum infak dan sedekah dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Masya Allah. Yang kelima, hukum infak dan sedekah dalam hadis riwayat Tirmizi, dan hukum wakaf dalam hadis riwayat Muslim, Masya Allah. Itulah landasan-landasan hukum. Teori ekonomi syariah tentang ziswaf ya. Yang pertama, teori retribusi ya, teori retribusi kekayaan, membagi ulang kekayaan dari yang kaya ke yang miskin ya, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, teori pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan kemandirian ekonomi umat melalui pelatihan, usaha dan akses modal. Yang ketiga, teori multiplier effect, dampak berlipat dari aktivitas ekonomi yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Model pengelolaannya. Yang pertama ada model sentralisasi. Pengelolaan ziswaf diatur oleh kelembagaan pusat untuk keseragaman seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas kalau di Indonesia ya. Yang kedua, model desentralisasi. Nah, ziswaf dikelola oleh lembaga lokal atau komunitas secara mandiri sesuai kebutuhan daerah. Model hybrid. Nah, model hybrid ini kebijakan ziswaf diatur pusat, tapi pelaksanaannya melibatkan lembaga lokal, menciptakan sinergi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan ziswaf ya. Yang pertama, dukungan regulasi ya. Yang kedua, teknologi digital. Yang ketiga, kesadaran masyarakat ya. Yang paling penting ini kesadaran masyarakat. Yang keempat, kapabilitas lembaga pengelolanya. Tantangan dalam pengembangan ziswaf ya. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitasnya. Yang kedua ya, koordinasi antar lembaga ya. Yang ketiga, literasi ziswaf yang rendah. Nah, ini dan keempat, minimnya inovasi. Itulah tantangan-tantangan dalam pengelolaan ziswaf. Konsep ziswaf produktif ya. Yang pertama, contoh implementasi ya. 1. Wakaf produktif untuk pembangunan properti komersial di Malaysia. Nah, 2. Program zakat berbasis usaha mikro di Indonesia. Lalu keuntungan ziswaf produktif. 1. Meningkatkan manfaat jangka panjang ya. Kedua, memberdayakan masyarakat secara ekonomi, mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan langsung. Itulah keuntungan ziswaf produktif ya. Nah, 3, kita akan membahas ya lebih detail lagi. Nah, ini model pengelolaan ziswaf di berbagai negara ya. Yang pertama, negara Malaysia. Negara Malaysia sistemnya terintegrasi dengan dukungan regulasinya. Yang pertama, nah model pengelolaannya ya. Zakat dikelola oleh lembaga zakat negeri atau LZN kalau di Malaysia ya, kalau kita bahas nasnya. Untuk program sosial, wakaf oleh Majelis Agama Islam Negeri atau MAIN, fokus pada wakaf produktif yang tadi kita bahas ya. Properti kalau Malaysia fokusnya. Lalu inovasi teknologinya, Malaysia menggunakan aplikasi e-zakat dan portal digital untuk wakaf. Tantangannya, rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, ketergantungan pada SDM, kurang kompeten di tingkat daerah. Itulah lagi ya. Nah, pelajaran untuk Indonesia. Pelajaran untuk Indonesianya, integrasi teknologi dan pengembangan wakaf produktif.
Nah, yang kedua negara Arab Saudi, sistem sentralisasi di bawah pemerintah. Model pengelolaannya sentralisasi di bawah Kementerian Urusan Islam. Distribusi zakat difokuskan pada pembangunan masjid. Nah, penyediaan layanan kesehatan gratis dan bantuan langsung tunai kepada fakir miskin. Wakaf di Arab Saudi lebih banyak digunakan untuk sektor pendidikan dan keagamaan. Wakaf tanah dan properti misalnya sering dimanfaatkan untuk pembangunan universitas Islam dan masjid-masjid besar. Nah, itulah model pengelolaan di Arab Saudi ya. Nah, keberhasilannya sistem sentralisasi mempermudah pengawasan dana zakat dan wakaf. Arab Saudi memiliki sumber daya yang besar untuk mendukung infrastruktur wakaf tersebut. Nah, negara yang ketiga Turki. Optimalisasi wakaf untuk sektor publik. Nah, itu Turki ya. Model pengelolaannya generasi Directorate of Foundation atau GDF mengelola wakaf mikro untuk partisipasi masyarakat. Inovasi penggunaan teknologi dan pengembangan wakaf mikro. Tantangan koordinasi antar lembaga zakat belum optimal, kompleksitas birokrasinya juga mempengaruhi ya. Yang keempat negara Singapura. Singapura ini pengelolaan zifaf modern dan transparan. Model pengelolaannya Islamic Religious Council of Singapore atau MUIS menggunakan teknologi untuk pembayaran zakat dan wakaf. Inovasinya aplikasi digital dan sistem laporan keuangan transparan. Terakhir negara kita yaitu negara Indonesia, potensi besar dengan tantangan kompleks. Model pengelolaannya dikelola oleh Basnas dan LAS, mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf, program pengentasan kemiskinan dan wakaf produktif. Nah, itu prioritasnya Basnas di Indonesia, pengentasan kemiskinan dan wakaf produktif. Inovasinya digitalisasi zakat dan program wakaf produktif lagi dikembangkan ya, lagi dibiasakan oleh masyarakat. Tantangannya transparansi pengelolaan rendah, rendahnya literasi masyarakat, dan kurangnya koordinasi Basnas dan LAS. Potensi peluang menjadi model global dalam pengelolaan zifaf ya. Semoga saja pengelolaan versi Indonesia ini menjadi peluang model global dalam pengelolaan zifaf di seluruh dunia. Ya, baik. Akhirnya kita sampai juga ke slide penutup ya. Nah, kesimpulannya potensi strategis zifaf. Zifaf sebagai instrumen keuangan yang syariah yang sangat strategis gitu karena banyaklah manfaatnya. Yang kedua, keberagaman model pengelolaan ya, ada sentralisasi, desentralisasi dan hybrid yang tadi kita jelaskan di awal. Nah, faktor-faktor keberhasilannya regulasi yang kuat, inovasi teknologi yang mendukung kesadaran masyarakat. Ya, itulah faktor-faktor keberhasilannya. Yang keempat, tantangan yang dihadapi, transparansi dan akuntabilitas pengelola gitu loh. Ya Basnasnya, ya LAS-nya, ya LAS juga kita banyak ya kita kenal dengan Lazisnu, rumah yatim, rumah duafa, itu semua lembaga amil zakat gitu ya. Ya, lalu literasi rendah, ini literasi masyarakat juga rendah gitu ya, kesadarannya tuh. Nah, lalu ketidakefisienan koordinasi ya, baik. Nah, rekomendasinya saya merekomendasikan gitu ya pada pembaca yang nanti bisa diaplikasikan gitu ya. Siapa tahu pembaca ada yang menjadi pengurus Basnas, pengurus LAS gitu ya. Nah, yang pertama penguatan regulasi dan kebijakan. Dikuatkan regulasinya yang kira-kira mendukung. Yang kedua peningkatan kapasitas lembaga pengelola.
diadakan latihan-latihan lah untuk pengelola gitu ya. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Nah, itu sudah mulai sih, udah ada kris dan lain-lain gitu ya. Nah, yang keempat, pengembangan wakaf produktif. Nah, ini dikembangkan lagi lah. Yang selanjutnya, edukasi dan literasi siswa. Nah, ini harus banyak sosialisasi ya, edukasi kepada masyarakat tentang siswa. Selanjutnya, peningkatan kolaborasi antar negara. Nah, ini juga penting gitu, saling sharing apa di sana keberhasilannya, apa di sini yang berhasil, saling tukar pengalaman. Lalu terakhir, integrasi dengan program pembangunan berkelanjutan. Nah, ini bisa diintegrasi dengan program visi negara ya. Negara ingin seperti apa pembangunan ke depan. Nah, ini bisa disupport oleh Ziswaf gitu ya, di luar pajak ya. Pajak kan jelas itu untuk membangun negara. Nah, zakat juga bisa gitu ya. Makanya itu harus diintegrasikan gitu dengan program pembangunan berkelanjutan. Penutup, optimalisasi siswa melalui pengelolaan terencana, inovatif dan berbasis transparan. Gitu, lagi-lagi ya, harus transparan, inovatif gitu, dan terencana. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, telah sampai juga di akhir. Itu yang bisa saya sampaikan, saya presentasikan. Baik, barangkali penonton atau teman-teman atau masyarakat yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan, silakan komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan like ya, and comment gitu ya. Baik, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.